Shalom, apa kabar semuanya? Terima kasih untuk kehadiran kalian untuk menyaksikan video pembelajaran kita hari ini buat anak-anak kelas 11 ya, SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Kita berjumpa lagi melalui media pembelajaran yang Pak Victor bagikan dan kalian bisa mempelajarinya melalui link Microsoft Teams. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, sebelum kita belajar, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, biarlah pembelajaran kita kali ini ditolong oleh Tuhan sehingga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat diri kita masing-masing. Buat Pak Victor juga, buat kalian juga. Oke? Kita siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Pak Victor pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hamba bersama anak-anak-Mu di dalam pembelajaran daring ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah Maha Hadir, dimanapun kami dapat berjumpa dan dimanapun kami dapat belajar, kami percaya Engkau ada di situ dan Engkau mengajarkan kami supaya kebenaran firman ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berikan hikmat marifat bagi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan juga buat anak-anak-Mu berikan roh takut akan Tuhan, kepintaran, kepandaian, kecerdasan sehingga mereka mengerti dan memahami isi pelajaran yang akan kami terima di saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap dan mau belajar dengan berkat pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Di kesempatan hari ini kita berjumpa lagi melalui pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal yang penting sebagai siswa kelas 11. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita buka, kita lihat di slide yang ada. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Pendidikan Kristen dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, ya, peranan keluarga Kristen dalam memberikan pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Dan yang keempat, keluarga Kristen meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung. Ya, jadi ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. 1 tadi, Pak Victor ulangi, keluarga sebagai pusat utama pendidikan. 2, pendidikan Kristen dalam keluarga. 3, peranan keluarga Kristen dalam memberikan pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Dan yang keempat, keluarga Kristen meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu kalian perhatikan baik-baik dalam video pembelajaran kali ini. Supaya apa? Supaya itu bermanfaat bagi kehidupan kalian dari hari ke hari, bukan saja pada saat kamu saat ini, tapi nanti di kemudian hari kamu juga akan mengerti ketika memahami dari pembelajaran ini. Oke, kita lanjut, kita masuk ke slide yang berikutnya, coba perhatikan. Nah, keluarga pusat utama pendidikan. Ya, keluarga pusat utama pendidikan. Kalian bisa buka di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4-9. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Kita lihat apa isinya. Ya, Pak Victor bacakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam kitab Ulangan ini Tuhan sedang berbicara buat keluarga. Keluarga di sini yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah seorang ayah atau seorang bapak. Mempunyai tanggung jawab penting di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga untuk membimbing dan mengarahkan keluarganya kepada kebenaran yang sejati, yaitu firman Allah. Nah, Tuhan mengingatkan kepada setiap kepala keluarga melalui firman Tuhan yang sudah kita bacakan tentang bagaimana tanggung jawab dia untuk mengarahkan gereja atau mengarahkan keluarganya kepada firman Allah. Firman Allah sebagai petunjuk kehidupan. Firman Allah sebagai patokan kehidupan. Firman Allah sebagai pusat pengajaran supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, di saat ini apakah keluarga kita ini sudah termasuk di dalam keluarga yang memang berpusat kepada kebenaran firman Tuhan? Nah, kalian bisa melihat itu masing-masing di dalam keluarganya, apakah memang benar dalam keluarga itu ada pengajaran-pengajaran, ada bimbingan-bimbingan berdasarkan firman Tuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi untuk memiliki keluarga yang harmoni, keluarga yang takut akan Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pegangan utama di dalam menjalani kehidupan ini. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di dalam slide berikutnya ini ada satu gambaran video ya. Pak Victor minta kepada kalian silakan menonton video ini. Apa sih yang ada di dalam video ini? Temukannya di YouTube, silakan ada sumbernya di bawah itu. Kamu bisa lihat itu ya. Dan kalian silakan nonton. Setelah kalian menonton, Pak Victor minta kalian menjelaskannya itu atau menceritakan kembali melalui Microsoft Teams di bagian diskusi ya. Nah, di situ kita bisa berdiskusi, kalian bisa menuliskan satu persatu pendapatnya. Silakan setelah pembelajaran ini kalian nonton lalu kalian menuliskan itu di dalam diskusi di Microsoft Teams sebagai LMS atau sebagai media yang kita pakai dalam pembelajaran kita. Nah, ada beberapa fakta yang penting di dalam Alkitab seperti yang ayat yang sudah kita bacakan ini berbicara tentang kehidupan orang Israel pada saat itu. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar mungkin agak kecil ya. Dari pandangan Pak Victor ini agak kecil, tetapi Pak Victor percaya di situ besar dan kalian bisa melihat bagaimana di situ ada berbagai macam tinda-tinda di mana orang Israel dan keluarganya hidup di dalam itu. Nah, ini adalah keadaan di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka sedang ada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, dan sengaja Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah Mesir untuk memuji dan menyembah Dia di Gunung Sinai ya, sebelum perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, itu tujuan Tuhan untuk memanggil setiap orang percaya untuk memuji dan menyembah Dia, memuliakan dan mengagungkan namanya melalui kehidupannya. Nah, Musa, kita lihat tulisan di dalam gambar itu, Musa mengingatkan segala perbuatan Tuhan yang menakjubkan untuk membebaskan mereka dari tangan musuh mereka, mulai dari mereka keluar dari Mesir sampai pada perkemahan mereka yang terakhir. Ini fakta Alkitab, bagaimana Tuhan menyertai orang percaya, bagaimana mereka bisa melewati Laut Kulsum, ya, di mana mereka berjalan di tengah-tengah laut, sedangkan orang-orang Mesir itu, ya, Firaun itu semuanya, ya, mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel. Bahkan mereka berjalan ketika malam hari mereka dipimpin oleh tiang api dan siang hari mereka dipimpin oleh tiang awan. Nah, itu contohnya ada di gambar itu.
secara visualnya kalian bisa lihat di gambar kecil itu bagaimana ada tiang awan ya, tiang awan di situ bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan keluarga kita, kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Keluarga memiliki tanggung jawab, khususnya orang tua, mama, papa ya, punya tanggung jawab untuk membangun itu di dalam keluarga. Kalian bisa lihat dalam keluarga kalian, apakah keluarga kalian itu benar-benar mama papa kalian bisa menjadi contoh di situ. Bagaimana mama papa kalian bisa membangun hubungan keluarga itu dengan Tuhan atau tidak. Bagaimana orang tua kalian mendidik kalian di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, itulah yang penting bagi kita. Ketika kita baca firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan, lalu kita hubungkan itu dengan kehidupan sehari-hari kita. Apakah orang tua itu telah mengajarkan itu siang dan malam? Ya, apakah orang tua, sebelum makan berdoa dulu misalnya seperti itu. Jangan lupa sekolah minggu. Itu kalau masih kecil ya. Kalau sudah remaja seperti itu, jangan lupa ibadah remaja. Nah, seperti itu rencana itu pengajaran-pengajaran sederhana yang di mana di dalamnya ada unsur-unsur rohani yang akan kita dapatkan ketika melakukan apa yang orang tua sampaikan. Nah, pada poin gambar yang kedua di situ ada gambar kakek, nenek ya, itu kelihatan karena dia sudah tua, kemudian anak-anak dan cucunya. Ini keluarga besar ya. Nah, Allah mengaruniakan anak-anak ke dalam keluarga untuk diperhatikan, dirawat, dibesarkan, dan dididik. Yang keseluruhannya disebut tanggung jawab. Dari sekian banyak tanggung jawab, semuanya itu dapat dibagi di dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab secara rohani maupun jasmani. Jadi anak-anakku sekalian, Allah turut bekerja dalam keluarga. Allah ada di dalam setiap keluarga orang percaya. Ketika orang percaya atau keluarga itu mengizinkan ya, dengar kata ini, mengizinkan itu artinya mengundang dia untuk masuk ke dalam kehidupan keluarga. Melalui apa? Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui puji-pujian, nyanyian yang dinaikkan melalui keluarga. Nah, keluarga harus bisa menghadirkan itu. Di dalam keluarga ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, itu harus ada dalam keluarga. Misalnya ada yang berulang tahun, ya keluarga bikin ibadah ucapan syukur ulang tahun. Ini bagian dari cara-cara keluarga membentuk ya kehidupan rohani dengan ucapan syukur. Ya, anak-anak juga harus bisa menjadi contoh juga, bisa menjadi teladan ya bagi teman-teman di sekolah di mana saja. Melalui apa? Melalui kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun oleh orang tua. Seperti tadi, mau makan berdoa, mau tidur berdoa ya. Mungkin kelihatannya seperti rutinitas, tetapi itulah bagian sebagai orang percaya ketika kita bertanggung jawab di dalam hal-hal yang rohani. Sedangkan di dalam hal-hal yang jasmani adalah bagaimana kita bisa membantu orang tua. Ya, tanggung jawab sebagai anak membantu orang tua. Ketika kita sudah bisa mencuci piring, kita cuci piring. Ketika kita bisa membersihkan sesuatu, ya silakan. Itu adalah tanggung jawab membantu orang tua. Nah, tanggung jawab orang tua adalah memberikan kalian pakaian, minuman, makanan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi setiap keluarga itu punya tanggung jawab masing-masing, baik secara jasmani maupun secara rohani. Orang tua lah yang punya peranan penting di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, di dalam keluarga kalian, apakah kalian bisa melihat apakah mama papa kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan? Atau papa terlalu banyak sibuk sehingga kadangkala itu hubungan dekat antara orang tua dan anak itu mulai pudar? Nah, itu kalian sendiri bisa lihat. Nah, kalau misalnya dalam keluarga kalian ada hubungan-hubungan yang tidak baik, artinya bapaknya atau mamanya terlalu banyak sibuk bekerja lalu lupa sama kalian. Ingatkan orang tua kalian, bukan tetapi itu bagian ya, mengingatkan. Ma, Pak, kenapa kita nggak pernah jalan misalnya begitu. Malam minggu nih, ayo kita jalan sama-sama. Itu bagian dari kebersamaan. Ma, Pak, kapan kita berdua sama-sama? Bisa seperti itu. Kalianlah yang bisa menjadi bagian di dalam itu ketika orang tua belum bisa. Makanya saling mengisi, saling menguatkan. Itu yang disebut dengan kasih. Ya, storge. Ya, ada 4 kasih. Ingat ya, ada 4 kasih. Kasih agape, kasih kepada Allah, kasih filia, ya, kasih filia atau kasih persahabatan,
habis itu kasih storge, kasih dalam keluarga, dan kasih eros, kasih antara lawan jenis ya, pria dan wanita. Itu jenis-jenis kasih. Nah, kasih yang penting di dalam keluarga adalah kasih storge antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, adik dan kakak, kakak dan adik. Itu harus diwujudkan sebagai bentuk ya penunjukan Allah di dalam keluarga, sebagai petunjuk manusia atau keluarga hidup berdasarkan firman-Nya adalah kasih, hidup di dalam kasih. Seperti itu. Nah, dan poin yang berikutnya ataupun eh, kita bisa lihat di situ pada tulisan yang berikutnya apa yang Alkitab ajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan banyak hal. Nanti kalian lihat ada poin-poin 4 itu. Silakan orang tua yang menjadikan rumahnya sebagai tempat pendidikan perintah Allah bagi anak-anaknya. Rumah bukan hanya sekedar untuk tempat istirahat, tempat berlindung dari panas terik matahari dan dari hujan, tetapi juga sebagai tempat bagi anggota keluarga untuk berkumpul, menyanyikan pujian, berdoa, dan mempelajari firman Allah. Itulah yang penting. Ya, jadi rumah itu bukan melindungi kita dari hujan dan panas saja ya, tetapi rumah itu bagian di mana kita bisa mengenal pribadi satu dengan yang lain. Ya, di dalam keluarga itu ada 6 orang, berarti ada orang yang punya cara berpikir yang beda-beda. Dan kita harus bisa menjadi harmoni walaupun berbeda-beda, tetapi kita harmoni. Harmoni itu seperti musik. Musik itu memiliki berbagai macam jenisnya, tetapi ketika dibunyikan dengan nada yang sama, maka akan terjadi harmoni yang indah. Dalam keluarga pun juga demikian. Ketika kita di dalam keluarga bersama-sama menyatukan pendapat, menyatukan ide yang berdasarkan firman Tuhan, menyanyikan pujian, berdoa, mempelajari firman Allah, itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Dan secara otomatis kehidupan rohani kita akan mempengaruhi kehidupan jasmani kita. Dan akan menjadi berkat dan jadi teladan bagi banyak orang. Ya, itu fakta-fakta Alkitab yang akan terjadi dalam keluarga kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, dan kita lanjut kepada poin yang berikutnya. Di sini ada gambar tentang keluarga saya ya, keluarga Pak Victor. Ini Pak Victor cuman punya anak satu, ya baru punya anak satu. Kalau istri cukup satu aja ya, nggak boleh lebih, bahaya. Alkitab melarang orang Kristen itu punya istri lebih dari satu ya. Jadi satu aja, kecuali maut yang memisahkan. Nah, ini profil keluarganya Pak Victor ya. Jadi cuma hanya intermezzo aja supaya kalian bisa punya pandangan, oh keluarga itu seperti ini. Maksudnya bukan dari foto aja kita lihat, oh keluarga itu bahagia atau tidak. Tetapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa melakukan dan mengerjakan pendidikan, mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, slide berikutnya coba lihat di situ. Pendidikan Kristen dalam keluarga. 1. Orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. 2. Keluarga Kristen memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristen. Dan yang ketiga, meneladani Yesus Kristus, Sang Guru Agung dengan pimpinan Roh Kudus. Seperti tadi Pak Victor bilang, orang tua itu punya peranan penting ya. Apakah orang tua itu memberikan kasih sayang kepada kita atau kepada anak-anaknya hanya dalam bentuk pemberian? Saya kira itu tidak cukup ya, memberikan hadiah begitu dalam bentuk handphone, dalam bentuk uang gitu buat kita anak-anaknya. Saya kira itu tidak cukup ya. Yang paling penting adalah sentuhan kasih sayang, sentuhan perhatian. Itu paling penting. Jadi kalau orang tua itu bisa kamu lihat itu dalam kehidupan keluargamu, orang tua, oh papa saya ternyata begini. Kamu sendiri bisa melihat dalam keluarga kalian masing-masing. Seperti apa papa saya, seperti apa mama saya. Apakah mereka perhatian sama saya atau tidak memperhatikan saya? Jikalau ada di antara kita, antara kalian yang memang orang tuanya belum bisa memberikan sentuhan kasih sayang, perhatian kepada kalian, setidaknya kalian bisa mengingatkan mereka, ya, mengingatkan mereka baru, ma, pa, kenapa saya enggak pernah diajak gini, kenapa saya bisa sharing dengan orang tua dan kita bisa tahu alasannya kenapa. Bicara dari hati ke hati. Itu cara yang penting ya untuk saling melengkapi. Karena semua orang tua itu tidak ada yang sempurna, tetapi ketika kita belajar bersama-sama, saling mengingatkan,
Ya, ketika kalian semakin remaja, semakin dewasa, semakin tahu akan kebenaran firman Tuhan, tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan antara satu dan yang lain, walaupun itu orang tua kalian. Kadangkala orang tua kita pun juga ada yang memang latar belakang kehidupan keluarganya tidak berdasarkan atau eh, tidak baik, maksudnya mungkin dari keluarganya mungkin ada yang broken home gitu ya. Mama papanya mungkin bukan broken home, tapi karena mama papanya kerjanya berpisah, akhirnya keluarganya jadi berantakan. Artinya mamanya di sini, papanya di sini, walaupun memang masih bersatu, tapi karena pekerjaan memisahkan. Jadi akhirnya mama papa kalian yang tadi punya keluarganya itu tidak bisa menjadi contoh. Nah, disinilah kalian yang menjadi orang-orang yang sudah mempelajari tentang pendidikan Kristen dalam keluarga, kalian bisa mengingatkan ya antara anak dan orang tua. Itu keluarga Kristen memberikan pendidikan Kristen ya. Nah, mama papa itu sudah saya yakin selalu mengajarkan, mengingatkan walaupun mungkin tidak sedetail seperti guru agama kalian atau pendeta kalian, gembala kalian ya. Tapi setidaknya saya percaya orang tua itu pasti punya peranan. Nah, jikalau tidak berarti ada hal yang kurang, ada hal yang salah yang terjadi dalam keluarga kalian. Bagaimana saya bisa mengatasi itu ya Pak, kalau misalnya ada keluarga saya atau mama papa saya terlalu sibuk? Ya menurut Pak Victor ya kamu bisa saling mengingatkan saja. Seperti tadi Pak Victor bilang, tidak usah takut ya. Ketika kamu memegang kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan hidupmu, saya percaya kamu akan berjalan dalam kebenaran. Dan yang ketiga, meneladani Yesus Kristus Sang Guru Agung dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi untuk mengetahui atau meneladani Yesus Kristus, kamu harus baca Alkitab supaya kamu tahu tentang Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa sih yang Tuhan Yesus buat sehingga kita bisa menjadikan dia itu teladan kita. Nah, teladan itu kan sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan ya ketika kamu baca Alkitab. Mungkin kamu cuma hanya membaca Alkitab, tapi ketika kamu mengerti dan memahami tentang Tuhan Yesus, itu bisa jadi teladan buat kamu. Jadi hal-hal yang indah dapat kamu lakukan dalam kehidupan. Contohnya teladan Tuhan Yesus itu mengampuni ya. Tuhan Yesus bilang harus bisa mengampuni ya. Jika orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Wah, itu pengajaran yang ekstrim, kasih yang ekstrim. Tetapi disitulah Tuhan sedang mengajarkan kita, memberikan contoh dan teladan supaya kita mengampuni. Ya, contohnya ya Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya ketika dia dipaku di kayu salib. Ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu salah satu bentuk contoh yang Tuhan ajarkan buat kita supaya kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke, jadi Tuhan Yesus bisa menjadi teladan di situ. Slide berikut, peran keluarga dalam proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses satu ya. Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Kedua, dalam keluarga proses sosialisasi dilakukan dengan memberi pengajaran, memberi contoh, menirukan, memberi model. Dalam Alkitab, yang ketiga dalam Alkitab keluarga Timotius dalam 2 Timotius 15. Jadi sekali lagi Pak itu sudah jelaskan tadi peranan keluarga itu dalam proses sosialisasi, dalam mengajarkan. Sosialisasi itu artinya menyampaikan, menirukan, ya, mencontohkan, ya itu proses sosialisasi antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua itu bagian dari proses ya. Dan semua orang mengalami proses di dalam keluarga itu butuh proses. Ya, mungkin hari ini saya berbuat sesuatu yang salah sama orang tua. Lalu bagaimana caranya supaya memperbaikinya ya? Minta ampun, minta maaf. Misalnya kamu minta tolong atau ya sebagai orang tua saya pun kadang-kala sebagai orang tua ketika menyuruh anak saya ketika dia melakukannya saya selalu bilang gini, terima kasih nak gitu. Jadi kata-kata sederhana seperti terima kasih, selamat pagi, shalom ya ucapan-ucapan itu sebagai bentuk apa? Sosialisasi, sebagai sosialisasi dengan sesama kita di dalam keluarga, dengan keluarga kita, dengan ayah, dengan ibu atau dengan mama, dengan papa, dengan adik atau kakak. Ya, peluk papa kamu, peluk mama kamu, ya, peluk saudara kamu. Itu bentuk dalam sosialisasi tentang kasih. Ya. Persekutuan di dalam keluarga.
ya, dengan lingkungannya, dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana kamu bisa jadi contoh, jadi teladan. Ada kerja bakti, kamu bisa ikut teladan di situ, ikut bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi kamu bisa hidup saling menghargai dengan orang-orang di sekitar kalian yang memang mungkin tidak seiman dengan kalian, tetapi kalian bisa menjadikan contoh sebagai salah satu cara untuk menjadi berkat dan menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Oke, jadi dalam keluarga proses sosialisasi dilakukan dengan memberi pengajaran. Jadi orang tua mengajar, membimbing, mengarahkan, menuntun anak-anaknya dalam kebenaran. Pak, saya tidak dapatkan itu dalam keluarga saya. Nah, sekarang kamu sudah belajar. Nah, walaupun mungkin kamu belum mendapatkan itu dalam keluarga, tapi setidaknya dalam hari ini, kesempatan ini kamu sudah mengetahui bahwa kamu harus jadi contoh dalam keluarga kamu. Kamu harus jadi garam dan terang dalam keluarga kamu. Mungkin keluarga kamu belum sempurna, tetapi ketika kamu tahu kebenaran, kamu tahu firman Tuhan, ketika kamu menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan, saya percaya kalian akan menjadi contoh dan terang bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Dalam Alkitab ya, keluarga Timotius ini sama mama papanya itu, wah, nantilah kalian baca sendiri aja di dalam 2 Timotius 15 supaya lebih jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja ya. WA Pak Victor, Pak, saya nggak ngerti ini maksudnya apa? Nggak apa-apa, WA aja nggak apa-apa. Ya, itu kesempatan yang bisa kalian peroleh untuk belajar selain di dalam media pembelajaran ini, tetapi di luar itu pun kalian masih tetap bisa belajar, bertanya, sharing dengan Pak Victor. Ya, itu poin tentang peran keluarga dalam proses sosialisasi. Ya, nah dalam edukasi, ya sosialisasi, edukasi ini kan tentang pendidikan yang diberikan. Jadi ada karakter yang diajar di situ, membentuk karakter ya. Jadi proses edukasi adalah pendidikan yang diberikan, itu yang pertama ya. Proses edukasi adalah pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana, terstruktur agar tercapai pribadi yang kritis dan menyikapi dampak sosial yang ada dan membawa dampak iman. Nah, orang tua punya peranan ya di dalam tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana orang tua bisa mengajarkan tentang toleransi, orang tua bisa mengajarkan tentang karakter moral yang baik, bagaimana anak-anak itu, ya kan anak sekarang kan hidupnya dengan digitalitas, ya kan digital semua, main game, ya bisa nonton apa aja di handphone itu. Jadi handphone itu seperti pisau, bisa untuk motong ikan, bisa juga membunuh orang. Tetapi ketika kalian salah menggunakan gadget handphone itu bisa salah juga kehidupan kalian. Untuk itu proses pendidikan di dalam keluarga itu perlu direncanakan, dirancang baik-baik. Misalnya, nak, kamu punya tugas setiap hari ngepel, cuci piring, misalnya gitu ya. Itu salah satu perencanaan yang baik dalam keluarga supaya setiap keluarga itu punya tanggung jawab. Setiap anak-anak itu punya tanggung jawab yang terstruktur. Kalian pernah enggak disuruh sama orang tua? Bikin apa? Ya, apakah kalian melawan atau kalian lakukan? Kalau kalian melawan, ya berarti kalian tidak jadi anak yang dengar-dengaran. Tetapi ketika kalian mendengar apa yang, kenapa saya terus yang disuruh? Kenapa saya terus yang disuruh? Anak-anakku sekalian, kalau orang tua yang minta tolong sama kamu untuk mengerjakan sesuatu, itu mereka tidak memberatkan kalian. Tetapi mereka sedang melatih kalian. Ingat baik-baik. Mereka sedang melatih kalian untuk hidup mandiri. Ketika mereka menyuruh atau memberikan tugas tanggung jawab kepada kamu, itu sedang melatih diri kamu supaya kamu terbiasa. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya sering disuruh sama mama saya untuk setiap habis makan, sederhana aja, cuci piring. Habis makan langsung cuci piring, nggak pernah langsung buang taruh di tempat gitu, enggak. Jadi saya punya kebiasaan itu kalau habis makan cuci piring. Bahkan saya pergi ke tempat nenek saya habis makan langsung cuci piring. Ya, jadi tidak buang piring seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun, ya kalaupun saya sempat cuci piring, saya cuci piring. Tapi kebanyakannya saya cuci piring. Ya itu contoh sederhana. Saya menjelaskan ini, saya bisa memberikan pengalaman saya buat kalian. Ya, jadi itu proses edukasi, itu proses pembelajaran yang akan membuat karakter kita untuk lebih baik. Ya, dan semuanya dalam pengawasan, dari pengawasan orang tua. Ketika kamu salah mengerjakan sesuatu, orang tua pasti akan menegur. Kenapa begini? Kenapa begitu? Sudahlah, kalau ada orang negur orang tua, negur kamu,
Apa sih respon kita? Ya nggak usah teriak-teriak lah, "Aku sendiri yang disuruh terus." Wah, pokoknya gitu kan biasa umur-umur anak remaja tuh suka memberontak ya, Pak Victor tahu secara, psikologisnya seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, jangan memberontak kepada orang tua, tapi hadapilah mereka dengan kasih sayang, ya. Jadi ya poin ketiga, pendidikan atau agen of social control itu ya bisa juga dari orang tua, bisa juga dari tetangga kita. Ya ketika ada tetangga kita ada lihat hal yang nggak benar lalu mereka ingatkan kita ya kita harus terima gitu. Nah, dan ketiga mengedukasikan nilai-nilai Kristiani menonjol seperti kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama dan diri sendiri. Ini kata yang terakhir ini, mengasihi diri sendiri. Ya. Kadang-kala kita lupa untuk mengasihi diri kita sendiri. Ya, kita pingin seperti ini, pingin seperti itu. Misalnya ya, eh, apa ya, orang yang diet itulah. Ya, diet itu dia tidak mengasihi diri sendiri, dia merusak tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menjaga tubuhnya yang adalah bait Allah. Dan mengasihi sesama, ya ketika kamu bisa memberi, menolong, membantu, saya percaya itu bagian dari edukasi. Dan terutama mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan itu seperti apa? Melakukan firman-Nya. Ya, melakukan firman-Nya adalah contoh bukti nyata kamu mengasihi Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan nyontek lah. Pak, satu nomor aja. Biar satu nomor tetap itu nyontek. Kamu berbohong buat diri sendiri dan kamu berbohong sama Tuhan. Ya, Pak Victor juga sampai ini juga belajar untuk supaya tidak menyontek. Walaupun memang benar itu kelemahan manusia, tapi itu bukan menjadi alasan supaya kita berbuat yang jahat di mata Tuhan. Oke? Baik, sangat panjang penjelasan Pak Victor. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya lewat WA. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bisa kalian ikuti dan kamu bisa merespon itu dengan jawaban itu dari lubuk hatimu yang paling dalam dan ini menjadi perenungan buat kamu, ya buat kalian semuanya. Ya, pertanyaan seperti ini. Apakah orang tuamu sudah memberikan contoh sebagai role model dalam iman di dalam Kristus? Artinya, apakah orang tua kamu sudah menjadi contoh ya, menjadi model ya di dalam iman kepada Kristus? Ya, benar enggak orang tua sudah lakukan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kalian gitu? Kamu lihat sendiri, papa saya seperti apa ya, mama saya seperti apa ya. Nah, itu apakah sudah menjadi contoh dalam hidup? Oh, masih ada yang kurang. Nah, yang kurangnya itu apa, yang lebihnya apa, yang lebihnya diikutin, yang tidak baiknya tidak usah diikutin, yang kurangnya itu tidak usah diikutin. Ya, gitu ya. Kemudian sudah menjadi role model dalam meneruskan pengetahuan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang membentuk identitas Kristen. Sudahkah meneruskan pengetahuan tentang hukum kasih, pengetahuan tentang bagaimana mengampuni, apakah sudah diterapkan dalam membentuk identitas Kristen di dalam kehidupan kalian? Ya. Kemudian yang berikutnya, sudah memberikan pengawasan dan pendidikan utama bagi dirimu dan saudara-saudaramu? Apakah orang tuamu sudah memberikan ya pengajaran-pengajaran Kristiani kepada kalian? Nilai-nilai norma Kristiani kepada kalian tentang pergi gereja gitu ya, pergi ibadah, membaca Alkitab, berdoa dan sebagainya. Apakah sudah? Nah, kalian sendiri yang tahu itu dan silakan menjawab itu dalam kehidupan kalian. Jikalau ada yang kurang, ya kita cuma hanya bisa bilang buktikan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian harus jadi contoh, jadi terang bagi banyak orang. Dan yang berikutnya, apakah sudah memberikan kesaksian akan hidup Kristiani agar anak-anaknya efektif mengenal dan mencintai Kristus? Apakah orang tuamu sudah jadi contoh dan terang bagi kalian sendiri? Ya, itu kalian sendiri yang bisa tahu dan menjawabnya. Baik, sampai di situ pengajaran yang Pak Victor sampaikan kepada kalian. Kiranya pengajaran ini menjadi berkat buat kalian. Jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan sampaikan melalui WA, diskusi lewat Microsoft Teams, silakan sampaikan. Ya, ini ada tugas. Ya, penugasannya adalah seperti ini. Diskusikanlah dengan orang tuamu atau anggota keluarga lainnya. Jadi boleh memilih ya antara orang tua atau keluarga lainnya. Kamu dapat mencari orang tuamu ya. Bagaimana sikap keluarga ketika diperhadapkan dengan penyataan semakin maraknya free sex, peredaran dan pemakaian narkoba, kejahatan dan kriminalitas remaja, dan kurangnya minat remaja Kristen terhadap nilai-nilai Kristiani.
ya. Nah, silakan kalian buatnya dalam bentuk video ya. Waktu kalian berdiskusi itu, kalian bertanya itu berdiskusi dengan orang tua atau dengan siapa saja yang dianggap orang tua kamu, sebagai orang tua, ya. Kalian saya videokan, diskusikan, wawancara itu nanti setelah itu kalian kirim videonya itu melalui link aja ya, bikin link aja, link di YouTube. Kalau memang ada link YouTube, kirimkan dalam bentuk link YouTube, atau kalau memang bisa bikin kasih masuk lewat Microsoft Teams aja juga bisa ya, lewat video ya. Seperti itu dalam bentuk format MP4 gitu ya. Silakan kalian pilih. Kalau ada kesulitan bisa hubungi Pak Victor lewat WA dalam mengerjakan tugas tersebut. Demikian yang bisa Pak Victor sampaikan, kiranya apa yang Pak Victor ini sampaikan menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang buat kalian, menjadi pedoman bagi kehidupan kalian. Silakan sekali lagi ada pertanyaan silakan WA Pak Victor ataupun di grup atau di Microsoft Teams ya di bagian diskusi. Demikian dari Pak Victor, tetap semangat ya, tetap jaga iman kalian, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jadilah garam, jadilah terang. Walaupun masa pandemi ini masih terus berlanjut ya, kita lihat agak menurun, tetapi jangan sampai kita lengah, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya dengan orang-orang di sekitar kalian ya, supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari atau saat ini hamba bersama anak-anak-Mu sudah boleh belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati orang tua mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam pergumulan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Biarlah nama Tuhan saja yang ada di dalam kehidupan mereka dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terpujilah nama Engkau ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan akhiri pertemuan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Dadah, shalom.